Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Tetap semangat belajarnya. Ya. Pada pagi hari ini kita masuk di pembelajaran yang kedua. Kelanjutan dari kemarin pembelajaran yang pertama. Di pembelajaran yang kedua ini nanti anak-anak akan belajar muatan pelajaran bahasa Indonesia, IPA dan SPDP. Ya, kita lanjut. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang sistem pernafasan pada hewan ya, ada reptil, ada aves, ada pisces, ada amfibi juga, ada mamalia. Sekarang kita mau belajar tentang sistem pernafasan pada manusia. Pada kita nggih, ya. Bernafas kemarin adalah menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bernafas, gitu. Kemudian ini sistem pernafasan pada manusia. Jadi ada beberapa organ pernafasannya. Yang pertama adalah hidung, itu tempat keluar masuknya udara. Di dalam hidung terdapat rambut-rambut halus yang berfungsi untuk menyaring udara kotor yang terbawa oleh ketika kita bernafas ya. Kemudian ada faring, persimpangan saluran pernafasan, ada laring atau tekak, terletak pada bagian belakang faring, ada trakea atau nama lainnya batang tenggorokan. Terdapat di dalam trakea itu nanti terdapat jaringan silia yang berfungsi untuk mendorong keluar debu dan bakteri yang masuk bersamaan dengan ketika kita bernafas. Kemudian ada bronkus. Bronkus itu adalah percabangan dari trakea, terdiri dari bronkus kanan dan bronkus kiri. Kemudian percabangan dari bronkus itu namanya bronkeolus. Nah, di ujung-ujung kemudian ini ada alveolus. Alveolus itu terdapat di paru-paru. Jadi di ujung-ujung bronkeolus itu ada seperti anggur, nak ya. Ada seperti buah anggur gitu, menggerombol gitu. Itu namanya alveolus. Terdapat di dalam paru-paru. Merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Jadi sistem pernafasan manusia itu masuk ke udara masuk melalui hidung, kemudian masuk ke faring, ke laring, masuk ke trakea, kemudian masuk ke bronkus. Di dalam bronkus itu nanti masuk ke bronkeolus, lalu di alveolus terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Seperti itu. Nah, ini adalah proses pernafasan pada manusia. Keterangan dari yang slide yang kedua tadi. Udara masuk ke dalam tubuh melalui hidung, lalu diteruskan ke batang tenggorokan. Batang tenggorokan adalah sebuah pipa mulai dari belakang hidung dan mulut, lalu turun ke paru-paru. Dari batang tenggorokan, udara masuk ke paru-paru. Di dalam paru-paru, udara diserap oleh pembuluh darah halus dan gas karbon dioksida dari pembuluh darah yang masuk ke dalam paru-paru. Selanjutnya dibuang saat kita menghembuskan nafas. Jadi di dalam paru-paru udara itu diserap oleh pembuluh darah halus. Dan karbon dioksida itu dari pembuluh darah masuk ke paru-paru. Selanjutnya akan dibuang saat kita menghembuskan nafas. Setelah anak-anak membaca teks tentang sistem pernafasan pada manusia di halaman 13 sampai di halaman 15, anak-anak bisa membuat ini ya beberapa pertanyaan dari teks tersebut sebagai kita akan lebih mudah memahami isi teksnya gitu. Nah, ini ada macam kalimat tanya seperti kemarin sudah Bu Nana sampaikan di pertemuan pertama kemarin. Ada apa, siapa, di mana, berapa, kapan, bagaimana, dan mengapa. Apa itu untuk menanyakan sesuatu, siapa untuk menanyakan seseorang, di mana menanyakan tempat, berapa untuk menanyakan jumlah, kapan untuk menanyakan waktu, bagaimana untuk menanyakan cara, dan mengapa untuk menanyakan sebab akibat. Yang harus diperhatikan anak-anak, kalimat tanya itu selalu diawali dengan kata tanya dan diakhiri dengan tanda tanya. Jangan lupa ini, nggih.
Nah, untuk materi SPDP, kalau kemarin kita sudah belajar tentang gambar ilustrasi ya, sekarang kita mau belajar tentang tangga nada ya. Tangga nada diatonis mayor. Sebelum kita bahas ke tangga nada diatonis mayor, tangga nada itu apa? Tangga nada adalah susunan nada-nada yang berjenjang. Tangga nada diatonis sendiri itu adalah tangga nada yang terdiri atas 8 nada. Sedangkan tangga nada diatonis itu dibagi menjadi dua. Nah, ada tangga nada diatonis mayor dan tangga nada diatonis minor. Tangga nada diatonis mayor itu sendiri memiliki interval atau jarak nada 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Ini interval nadanya ya. Ciri-ciri tangga nada mayor bersifat riang gembira, dinyanyikan dengan penuh semangat, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada dasar do. Contoh lagu bertangga nada diatonis mayor itu ada Garuda Pancasila, ada Hari Merdeka, ada Halo Halo Bandung, Indonesia Raya, dan Bangun Pemudi Pemuda. Ini tugas pembelajaran 2, IPA-nya, organ yang berfungsi sebagai tempat keluar masuknya oksigen dan karbon dioksida adalah tadi apa? Sudah, di depan tadi sudah ada. Fungsi rambut halus pada hidung adalah jaringan pada trakea yang berfungsi mendorong keluar bakteri dan debu yang masuk disebut apa tadi? Percabangan trakea disebut, percabangan bronkus disebut apa? Fungsi alveolus. Nah, ini tugas untuk IPA-nya. Kemudian untuk tugas SPDP-nya ada 4 soal. Tangga nada diatonis adalah interval atau jarak pada tangga nada diatonis mayor tadi apa? Yang 1,5 itu toh. Nah, ciri-ciri tangga nada diatonis mayor. Kemudian anak-anak coba tuliskan contoh lagu yang bertangga nada diatonis mayor, misalnya sebutkan 2 ya. Nomor 4, contoh lagu yang bertangga nada diatonis mayor ya. Ini untuk tugas matematikanya ada 5 soal perkalian pecahan ya. Silahkan dikerjakan. Nah, sampai di sini dulu pembahasan dari Bu Nana di pembelajaran yang kedua. Semoga bisa membantu anak-anak belajar di rumah. Tetap semangat ya nak ya. Kalau ada kesulitan nanti bisa japri ke Bu Nana ya. Selamat belajar, selamat mengerjakan, semangat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.